datang di Mangolosi YouTube channel. Mangolosi YouTube channel adalah akun YouTube Batak yang berisi informasi edukasi tentang adat dan kebudayaan kita sebagai orang Batak. Di sini kita bukan untuk menggurui ya kak, tapi kita ingin belajar bersama, sharing bersama tentang kebudayaan kita sebagai orang Batak Toba pastinya. Betul sekali. Nah, di episode kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang rangkaian acara Pesta Adat Batak atau Ulaon Unjuk. Oh, ini detail cuman ulang unjuk doang nih. Kira-kira urutannya di gimana hari sih itu gitu. Jadi bukan, kalau di episode sebelumnya itu adalah prosesi dari bener-bener lamaran, kenalan gitu sampai akad pernikahan gitu. Nah, kalau ini kita ngebahas tentang rangkaian acara yang ada di Ulaon Unjuk atau di pesta adatnya hari itu gitu. Prosesi yang pertama di pagi hari yang dilakukan pertama adalah penjemputan pengantin. Ya. Jadi di mana umumnya pengantin pria didampingi oleh satu orang keluarga, bapak tua atau bapak udahnya datang menjemput pengantin wanita. Pendamping pengantin pria tersebut meminta izin kepada keluarga parboru atau keluarga perempuan untuk membawa pengantin wanita bersama mereka ke lokasi tempat marsibuhai-buhai. Marsibuha-buhai. Ya. Jadi mempelai wanita dijemput oleh pengantin laki-laki sama yang ngedampingin untuk dibawa ke pesta ini, ke Marsibuha-buhai. Selanjutnya langsung ya prosesi tersebut yaitu Marsibuha-buhai. Nah, sesuai dengan namanya, Marsibuha-buhai ini kan berawal dari kata buhai atau yang artinya tuh mulai gitu. Jadi acara ini dilakukan oleh kedua belah keluarga atau kedua belah pihak, paranak dan parboru, sebelum pengantin melangsungkan pemberkatan nikah. Biasanya di acara ini tuh kayak sarapan bersama atau mereka makan gitu di acara Marsibuha-buhai itu gitu. Dan lanjut ke proses yang ketiga. Tunggu ya, gue inget-inget dulu ngapain aja di Marsibuha-buhai. Iya, lu inget deh. 2 hours later. Oh, biasanya di prosesi Marsibuha-buhai ini atau prosesi Sibuha-buhai ini juga dilangsungkan kayak cowok itu bawa bukenya si pengantin mempelai pengantin wanitanya terus dikasih, sedangkan si pengantin wanitanya menyematkan namanya bunga apa ya? Bunga korsase gitu. Bunga korsase di jas prianya gitu. Benar. Salah gitu. Diinget gue. Ya, mohon maaf, udah lama kawinnya. Oke. Dan gue masih belum berniat. Oh iya, dia belum berniat. Prosesi yang ketiga, prosesi yang sangat penting yaitu prosesi pamasumasuan atau pemberkatan nikah. Jadi proses ini ya ini adalah inti dari pernikahan sebenarnya secara agama. Betul. Jadi sebenarnya dengan pemberkatan secara nikah di pamasumasuan aja sebenarnya udah saya secara agama dan secara negara lah. Betul. Lanjut, kita langsung masuk ke urutan acara adat. Nah, udah, jadi biasanya kalau di Jakarta nih ya guys, dari gereja terus pengantin dan keluarga dan semuanya akan ke gedung tempat acara adatnya berlangsung gitu. Di situ nyampe gedung kita akan bahas acara yang di gedung. untuk yang pertama namanya prosesi masuk pengantin dan hasuuton bolon. Jadi umumnya jika di pesta di Paranak, pihak Paranak sudah berada di dalam gedung. Jadi udah berada duluan nih ceritanya. Ya kan, karena gitu. kayak rumahnya gitu kan. Iya, karena mereka kan dianggap tuan rumah kayak gitu. Nah, dan pengantin memasuki gedung didampingi atau diantarkan oleh hasuhutun parboru. Di era sekarang sudah ada beberapa improvisasi prosesi masuk pengantin. Seperti pengantin masuk terakhir setelah prosesi manomu hula-hula dari kedua belah pihak. Oke. Ya gitu. Kayak aku dulu masuknya terakhir. Jadi semua orang udah baru kita yang pengantin terakhir banget nih gitu pengantin terakhir banget gitu. Jadi biasanya tuh sebelum pengantinnya masuk, kita naik dulu ke atas ke nasional karena sapa-sapa teman-teman ini nasional. Jadi acara adat udah mulai di bawah kayak siap-siap gitu, terus masuk dulu siapa hasutan bla bla bla, manomu hula-hula dulu, baru terus aku berdua sama suami masuk gitu. Yang kedua adalah manomu hula-hula. Manomu hula-hula ini seperti harafiahnya, yaitu berarti kayak menyambut kedatangan hula-hula. Nah, kalau misalnya yang pestanya pesta Paranak, berarti hula-hula dari Paranak duluan yang disambut gitu. Tapi kalau pestanya Parboru, ya Parboru duluan, hula-hula dari Parboru dulu yang sesuai tuan rumah lah kayak gitu ya. Sesuai tuan rumahnya. Lanjut ke acara selanjutnya, pasahat jambar atau pasahat tudu-tudu. Nah, pihak Paranak menyampaikan jambar atau tudu-tudu ini yang mereka bawa kepada pihak Parboru. Begitu juga sebaliknya, pihak Parboru menyampaikan jambar atau tudu-tudu yang mereka bawa kepada pihak Paranak. Seperti yang pernah aku sounding di episode sebelumnya itu, kalau misalnya pesta pernikahan adat Batak itu tidak lepas dari 4 unsur, yaitu ingat ya? Daging, jambar, daging, ulos, hata, dan hepeng. Uang. Dia udah pinter guys, dia siap nih.
Kepengnya doang yang nggak ada. Kepeng doang nggak ada. Nah, setelah pasahat jambar atau tuduh-tuduh ini lanjut dengan makan bersama. Ya, seperti biasa makan bersama ini sebelum makan salah satu keluarga memimpin dalam doa, biasa lah ya. Ya. Dan setelah itu para tamu dipersilakan untuk menyantap makanan yang telah disiapkan oleh Hasuton. Jadi biasanya ini juga buat mama-mama atau orang tua di kampung nih yang ditunggu-tunggu nih, makannya doang nih. Gitu ya, sama palas nih, sama palas. Pas makan bersama tuh yang paling tunggu-tunggu. Setelah makan bersama dilangsungkan, baru bagi-bagi jambar gitu. Jadi biasanya udah dikantong-kantongin gitu. Oh, kalau di sini kantongin ya? Kalau di kita biasa dipotong tuh di situ langsung dikasih Iya. mentah. Jadi nggak ada kantongnya loh kalau di kampung Oh, tuh. nggak ada. Jadi langsung- bawa pakai apa? Gini biasa orang dipegang. tua udah siap-siap tuh kayak ada sih mungkin pakai kantong tapi sering lihat tuh nggak pakai kantong dia. Kayak dikasih jambar nih si Kalau ini. gini, kalau kita ya dipotong-potong juga, terus jadi disebutin, terus seret langsung dimasukin nih, gitu. Kalau aku pernah lihat tuh kayak emang masih daging tuh dikasih. Jadi kita yang menerima jambar udah siap-siap aja punya kantong misalnya. Oh, punya kantong sendiri. Iya, tapi kayak dikasih tuh mentah gitu loh. Ya, Tapi iya, mungkin beda-beda sih. Kita juga dikasih mentah, tapi maksudnya Udah udah plastik. disiapin plastiknya. Nah, ini lu lihat daging nih ceritanya di Oh, kue kan? iya. Jadi kayak langsung jelas banget tuh, ketara banget tuh. Iya. Tapi mungkin beda-beda sih yang pernah aku lihat. Kalau di sih. sini dipotong di depan mata Sama dan berarti. abis itu Cuma kalau plastik ya? iya, jadi udah disebutin siapa orangnya ada, seret nih gitu. Enggak, waktu itu aku pernah lihat aja kali. Oke. Paling bagus ya kayak gitu lah. Soalnya kalau daging, loh tangan saya kotor. Berminyak gitu, minyak babi. Ya, setelah bagi-bagi jambar, yang berikutnya adalah pasahat Tumpak. tupak. Ini adalah saat yang menyenangkan. Kenapa? Karena kan kasih duit. Tumpak tuh jadinya kayak ini ya, Angpau ya angpaunya kalau di gitu sini ya. ya. Nah, jadi kalau misalnya nanti udah diworo-woro sama parhatanya untuk kayak pasahat tupak, udah ada musik, Udah berurutan tuh. udah berurutan. Jadi orang ngantri baris untuk naik ke pelaminan dan masukin tupak di bakul yang udah ada di depan pengantinnya. Gitu. Nah, setelah selesai pasahat tupak, akan ada momen di mana pengantin wanita dipersilahkan untuk mengambil amplop sebanyak-banyaknya dari baskom angpau, tapi hanya dengan satu tangan, bahkan hanya dengan 2 jari. Acara ini sebenarnya cuma buat lucu-lucuan aja sih, biar pengantin nggak tegang selama di atas pelaminan. Tapi kalau biasanya kalau di tempat itu ada kayak beras atau padi gitu kak. Oh Jadi iya, nggak- bisa juga. Ah, Jadi buat tandok, Jadi- nanti dituang. Iya dituang. Jadi biasanya kalau udah acara tuh ya ngitung-ngitung berapa kaleng nih beras Ya. eme atau padinya Berapa kilo gitu. ya? Acara selanjutnya yakni Marhata Sinamot. Jadi pembicaraan yang dilakukan oleh kedua raja adat Paranak dan Parboru. Pembicaraan ini membicarakan sinamot atau mahar yang diberikan pengantin pria kepada pengantin wanita. Sinamot itu sudah disepakati dari Sekian sebelum gitu. dari sebelum pesta pernikahan. Tapi nanti kayak ada Sounding lagi gitu. upasa gitu, Oh. sosok kayak pantun-pantun berpantun-pantun ria tentang Marhata Sinamot ini, di mana nanti secara simbolik uang tersebut diberikanlah dari pihak Paranak ke Parboru. Benar-benar. Biasanya lu tau nggak kayak ada orang yang ngasih tuh yang biasa pakai ini kan pakai sarung itu yang ngantar-ngantar itu yang mana pas itu biasanya pihak aman buru apa Iya, ada pihak buru dari setiap marga. Ada. Jadi dari bokap gue ada parlunya sama siapa parlopesnya dari ya Sultan punya parlopes masing-masing kan. buat nganterin aja Oh ya. Cuma gitu ya. Baik, kita Dalam lanjutkan. menggalit nikahan. Lanjut ke acara selanjutnya yakni pasahat ulos herbang. Ya. Jadi pemberian ulos mulai dari ulos pasamot, ulos hela sampai ulos-ulos yang lainnya sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati. Oke, jadi pada ulos herbang ini sebenarnya adalah salah satu inti acara dari pernikahan adat Batak. Jadi kalau acara ini di skip, itu tuh kayak Nggak nggak sah ada dia ya. esensinya, nggak ada esensinya. Jadi ulos herbang ini penting banget karena di situ di pada simbol inilah kekerabatan dua marga itu bersatu gitu, resmi berkerabat lah gitu. Gitu. Jadi ulos ini ada 5 jenis gitu deh. Iya. Yang pertama ulos pasamot, ulos hela, ulos pamarai, ulos simanggokon, dan ulos siltiapang. Setelah kelima ulos yang tadi diberikan, itu sebenarnya itu tadi yang jumlahnya nggak 5 ya, tapi maksudnya 5 part gitu. Iya. Ya, benar. jadi jumlahnya itu biasanya tergantung kesepakatan dari marganya. Bisa ada yang marganya kita 17, kita 11, kita 12 gitu. Kalau nggak salah ganjil gitu deh. Tapi gue nggak inget deh, pokoknya kayak gitu deh pokoknya. Sehabis ulos herbang, itu masuk kita ke ulos holong. Kalau ulos holong ya sesuai namanya adalah ulos kasih yang diberikan. Dari pihak Parboru. Jadi nanti dari pihak Parboru itu ngantri gitu per kelompok gitu untuk mengulosi pengantinnya.
Dari pihak Parboru terus dilanjut pemberian ulos dari hula-hula Parboru dan terakhir dilanjutkan dari hula-hula Paranak. Terus Lanjut ke acara selanjutnya yakni Mandok Hata Pasu-Pasu dari Parboru dan Mangapu dari Paranak. Nah, itu kayak kata sambutan gitu ya, kayak ucapan-ucapan, nasihat-nasihat. Ya. Terima kasih dari Hasuton dan pengantin kayak gitulah. Betul. Nah, Mandok Hata ini adalah salah satu unsur yang paling bikin acara pernikahan adat Batak itu di hari haknya ya, pernikahan atau ulangan unjuk ini tuh lama banget gitu, karena ya pengen ngomong aja. Bener. Ya. Kayak ngasih nasihat, misalnya orang tua yang udah berpengalaman nikah nih ngasih nasihat pengalaman dia gimana sih nanti ngelanjutin pernikahan. Ya. Kayak gitu-gitu, banyak hal lah, sampai biasanya nasihatnya kayak anak Marburu gitu-gitu ya. Banyak hal lah yang dibicarakan Gitu. Yang berikutnya adalah Paulak Une atau Tikir Tangga atau Ulaon Sadari, yaitu prosesi di mana Paranak membawa juhud ke Parboru dan Parboru membawa dekek dan tandok ke Paranak. Terus dilanjutkan dengan biasanya doa penutup ya, untuk mengakhiri. Jadi berdoa sebelum mengakhiri acara, sebelum keluar dari gedung atau tempat acara. Biasanya sebelum balik lah dari tempat ke rumah masing-masing ditutup dengan doa. Ya, gitu. Nah, nanti setelah kita nyampe di rumah Paranak, kalau kayak aku gitu, nyampe di rumah keluarga suami gitu, itu ada yang namanya Manjalo Parumaen. Kayak menyambut kayak gitu ya? menyambut datang Menyambut akunya Nini gitu. gitu. Terus jadi pemberian nasihat dan ucapan selamat datang dari pihak Paranak kepada pengantin wanita Di rumah si di rumah laki-laki. keluarga laki-laki. Benar. Jadi kayak terus dikasih doa, terus dikasih Iya, kayak beras gitu. dikasih beras si Tondi gitu kan. Biasanya tuh masih ada ikan mas juga tuh. Iya, iya, ingat ada tuh. ikan mas juga. Pokoknya itu kayak mengakhiri biasanya ya acara dari tempat acara atau gedung di rumah tuh diakhiri dengan yang tadi. Ada itu kayak gitu. Nah. Padahal itu udah capek banget, guys. Iya, tapi ya hitung makan malam juga. Iya sih, benar. Hitung makan malam. Terus waktu itu kayak udah blur banget karena kan udah dari subuh ya kayak gitu kan kita. Dari Terus make-upan jadi kayak gitu udah ya? dari make upan tuh dan berat banget kan. Jadi kayak dari segala songket, segala kebayang itu kan kebayang berat ya. Kayak semua Bo isinya. Terus pakai heels setinggi gini Bo, ya kan gimana gue nggak mau lelah ya kan. Jadi waktu itu tuh udah bener-bener blur banget sih itu. Dan pada saat itu juga biasanya udah keluarga yang masih mungkin semangat atau kayak masih energinya masih banyak gitu, ngitung angpau. Oh, banyak di situ juga ya? Iya, kalau aku sih udah langsung telap karena udah ya ampun udah bahkan gue nggak inget lagi sih gimana rangkaiannya karena kayak udah sasakan rambut kenceng banget gitu deh, udah serba sakit dari kepala sampai kaki. Jangan-jangan poda-poda atau nasihatnya udah gak ingat lagi gitu, udah kayak lupa aja saking banyaknya yang masuk gitu ya. Bisa jadi. Ya gitu ya. Tapi ada satu hal yang menurut aku prosesi yang sangat berkesan adalah yang pas ulos hela ya. Oh. Karena kayaknya itu yang paling menurut aku kayak berkesan dan kayak ya semua pengantin tuh mengalami lah yang namanya pas satu ulos hela tuh terharu banget karena kan istilah kata kayak mama papa gitu atau orang tua perempuan tuh ngasih restunya memberikan itu. Ini ya udahlah gitu. Terus lama banget, biasanya lama banget Bo, itu prosesi tapi emang nggak bisa dipercepat sih itu karena emang terharu banget. Terus lagunya tuh mendayu-dayu gitu, biasanya sih kayak Borhat Madainan gitu. Emang dibuat biar sedih nih. Atau Boru Panggoaran gitu kalau anaknya anak pertama gitu. Jadi kayak gue sampai merinding sih karena gue ngingetnya tuh juga terlalu sedih sih itu momen itu. Dan apalagi kan yang bawain ulos helanya itu tuh biasanya adik-adik atau emang keluarga kita si ceweknya gitu ya. Gimana gue nggak mau banget coba guys kayak gitu guys. Jadi kayak emang dan itu berkesan banget sih. Dan di situ sangat-sangat ya gue baru ngeliat sih kalau misalnya pas di momen itu indah banget gitu meskipun ribetnya. Tahu gak sih, jadi gue tuh baru pertama kali gue merinding pas di pesta pernikahan gue sendiri karena tuh kan ribet banget ya, maksud gue kira gue udah bangun dari pagi banget nih mak gitu kan, terus kayak gitu tapi belum kelar. Terus maksud gue gini, jadi gue bener-bener merindingnya tuh kayak ya udah gue kan ketemu sama teman-teman nasional di atas, gue nggak lihat di bawah tuh kayak apa, tapi pas gue dateng tuh semua orang udah berdiri gitu loh, terus kayak lu disambut gitu disambut ya? Dan gue kayak wow satu gedung ini rame banget nih gitu, terus kayak semua orang tuh kayak manortor gitu ya? Manortor terus kayak pada gini iya, gitu, iya. Kayak aduh menurut gue oh gini so gitu. Tapi pas momen itu gue kayak wow gitu ya. Wow, pernikahan lu selama kenapa ini gue marah-marah ya kemarin gitu, jadi kayak lu mikirin kayak sisi aduh ribet nih jadi ribet makin banyak orang pas lu ngasih sendiri wow lu pas nikah pas selama ini udah ribet banget gitu gitu, jadi kayak kayak lu disambut gitu gitu, wah. gitu. Ternyata keren
banget ya gitu. Jadi kayak itu guys, pengalaman aku yang aku marah-marah sebelum kawin. Sebelum kawin tuh cuma marah aja langsung begini hidup gue. Kayak oh my god mah, aku gak bisa nih kayak gini gitu loh, ngerti gak sih? Sekarang Gitu. Jadi kayak pas hari pernikahan gue baru menyadari bahwa ternyata segitu indah, segitu ngejelimetnya dan segitu indahnya juga. Gitu ya. Bisa nikmatin pas momennya gitu Ya, ya. benar-benar. Mungkin sebelumnya kayak Jadi sejak itu aku udah gak pernah lagi marah-marah, Bersungut-sungut. motong atau bersungut-sungut kalau Dongkol. lagi ngurusin pernikahan orang. Bener, gue tuh kayak sejak Mati saat gitu itu ya. gue nggak lagi karena kayak oh ternyata berarti banget loh ini nih acara ini gitu. Karena dia tuh padahal kayak ngapain ya? Ngerti nggak sih? Skeptis semuanya tuh kayak semua tuh kayak apa? Gue kayak hah? Emang gue bakal inget gitu loh, ngerti gak sih? Tapi ternyata Tapi lu ternyata dapat gue momennya dapat gitu. momennya dan gue bisa ngerti gitu. Dan lu bisa sebangga itu. Dan itu yang gue Dan senang ya sih. itu sih. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih ada rasa, Mungkin wah gimana nih? sebenarnya ada part di mana yang kayak oh Aja. ini, gitu. oh aja, tapi ada momen-momen juga yang oh ternyata bagus ya gitu. Itu guys. Oke, kalau gitu sekian dari pengalaman aku. Oke, jadi sekian nih sharing-sharing tentang pas acara ulang unjuk, Ya. ditambah dengan pengalaman beliau yang udah nikah nih ceritanya. Jadi kita bisa mix gitu, relevan apa enggak, ternyata semua benar tuh yang dari literatur yang kita baca. Dan juga ternyata bener, maksudnya memang dijalankan sampai saat Sedetail ini, itu, ya. sampai saat ini juga masih melakukan prosesi dengan urutan prosesi seperti itu. tersebut gitu di gedung. Oke, kalau gitu kita pamit dari episode yang kali ini. Teman-teman kalau misalnya ada tambahan, ada ralat atau ada koreksi, atau misalnya teman-teman mau sharing pengalaman teman-teman sendiri Pas pernikahan, atau pas mempersiapkan pernikahan, bisa langsung aja ketik di kolom komentar. Dan jangan lupa teman-teman untuk subscribe, like, dan share video ini kalau kalian rasa ini bermanfaat dan pengen di-share ke teman-teman atau saudara-saudara kalian begitu. Kalau gitu kita pamit, see you di video-video kami yang selanjutnya. Mana Bye bye.